Silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan. Pertama saya bersyukur sekali pagi hari ini saya bisa bersama dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, kita boleh beribadah kepada Tuhan dan saya percaya Tuhan membawa saya ada di tengah saudara di tempat ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala dan juga para hamba-hamba Tuhan yang melayani di sini. Pagi hari ini memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Saya dihubungi beberapa waktu lalu dan diberikan tema. Saya cari semalam temanya membangun nilai kerajaan dan subtemanya hidup dalam kebenaran. Dan saya dikonfirmasi oleh Bapak Gembala bahwa di tempat ini selalu diajarkan tentang kerajaan Allah. Saya kalau bicara kerajaan Allah itu harga mati sudah. Mutlak tidak ada berita lain yang saya beritakan. Untuk itu mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal yang ke-14. Ini ayat pokok yang diberikan kepada saya. Roma 14 ayat 17. Saya harus kerjasama dengan multimedia supaya setiap ayat yang disampaikan langsung tampil. Oke, kita baca sama-sama firman Tuhannya. Sudah temukan semua? Ya, saudara yang belum temukan bisa lihat di layar di depan. 3, 2, 1 mulai. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal damai sejahtera, kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat ini adalah jawaban atau konklusi atas keadaan jemaat Tuhan yang ada di Roma saat itu. Kalau saudara baca mulai dari ayat yang ke-14, 15 itu sebenarnya ada masalah di jemaat di Roma itu. Ada perselisihan. Sebenarnya sangat relevan dengan kita hari-hari ini, gereja Tuhan hari-hari ini. Di sana itu jemaat saling menghakimi. Jadi kalau saudara baca mereka saling menghakimi, merasa diri yang lain lebih rohani dari yang lainnya. Dan kecenderungan gereja hari ini seperti itu. Orang yang tidak pelayanan dianggap tidak rohani. Kalau nggak berdiri di mimbar tidak rohani. Yang tidak bahasa roh tidak rohani. Dan masalah lain adalah karena jemaat di Roma ini mereka bahkan jadi batu sandungan buat orang lain. Jadi batu sandungan buat orang-orang yang belum percaya. Itu sama. Sehingga kehidupan orang percaya itu tidak jadi kesaksian. Tidak jadi garam dan terang di tengah dunia. Sekarang pertanyaannya kenapa bisa demikian? Kenapa jemaat Tuhan saling menghakimi? Kenapa jemaat Tuhan merasa diri lebih rohani dari yang lain? Kenapa kita tidak hidup dalam standar yang ada di dalam Alkitab?
Dan akhirnya tidak jadi kesaksian. Yang membedakan kehidupan satu dengan kehidupan yang lainnya adalah nilai. Dan nilai itu sangat ditentukan oleh standar. Saudara, seperti ini. Saya pernah baca Bill Gates menulis bahwa dia tidak akan menikahkan anaknya dengan orang miskin. Dia bilang, tolong dipahami, yang saya maksudkan orang miskin bukanlah orang yang tidak punya harta, tapi orang yang tidak bisa menghasilkan kekayaan. Artinya, yang dia maksudkan adalah orang yang punya SDM yang rendah, yang tidak punya kemampuan untuk memiliki, mengembangkan, dan bekerja menghasilkan kekayaan. Jadi bukan karena nggak ada uang, bukan karena dari keluarga, latar belakang keluarga yang tidak berpendidikan, tapi karena mentalitas. Jadi dia telah menentukan standar. Dan itu yang membuat dia berbeda, punya nilai. Apa yang membedakan orang kaya dengan orang miskin? Orang kaya itu punya standar hidup untuk menjaga nilainya. Saya selalu bilang kepada istri, anak-anak, kepada jemaat Tuhan, saya telah menetapkan standar bahwa waktu itu begitu bernilai. Saya tidak mau melewatkan waktu untuk tidur dengan membuang waktu, nggak capek tapi mau tidur. Jadi bagi saya tidur itu karena capek, saudara, butuh istirahat. Tapi kalau seharian tidur, itu bertentangan dengan prinsip, bertentangan dengan standar yang saya bangun. Saya nggak mau buang waktu main game. Saudara bisa cek baik HP, baik laptop saya itu nggak ada game. Kenapa? Bagi saya main game itu mungkin ada main game yang ada penghasilannya. Anak-anak muda sekarang ada yang main game ada penghasilan. Tapi kalau main game hanya sekedar buang waktu, menurut saya waktu jadi sia-sia. Jadi sepanjang hari saya telah mengatur waktu. Begitu bangun pagi saya akan meditasi. Ini standar saya akan meditasi. Itu tentang ayat firman Tuhan. Kalau saudara buka Facebook saya, Ibral Immortal Langitan, saudara akan baca tulisan-tulisan saya di situ. Itu tiap pagi saya buat. Saya senang sekali dengan Bapak Gembala di sini. Tiap pagi dia lakukan itu. Itu tandanya dia sudah melakukan standar kehidupan yang harus dia bangun tiap pagi. Itu standarnya. Dan itu adalah prinsip yang tidak boleh berubah untuk menentukan suatu nilai yang akan dia capai. Produk berharga itu karena ada standar yang dia penuhi. Ketika dia penuhi semua standar yang menjadi prinsip itu, maka ada nilai jual yang tinggi. Itu yang saya maksud tadi dengan membedakan orang kaya dengan orang miskin. Orang miskin itu dalam hal waktu, dalam hal uang. Kalau orang miskin dapat uang langsung berpikir bagaimana mau belanja, bagaimana mau makan. Kalau orang kaya dapat uang, apa yang dia lakukan? Uang harus menghasilkan uang. Nah, ini prinsip-prinsip yang kita tahu secara umum. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab? Saya buat pernyataan ini pelan-pelan, saudara pikirkan. Yesus bukan hanya datang sebagai juru selamat. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Di dalam Ibrani pasal yang ke-1 ayat yang ke-3,
wujud Allah dan gambar Allah. Ibrani pasal 1 ayat 3 bisa tampilkan? Itu dinyatakan oleh Yesus. Ibrani pasal 1 ayat yang ke 5 apa 6. Dia adalah gambar Allah dan wujud Allah. Iya. Ya, dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan wujud Allah. Jadi Allah yang adalah roh mengambil rupa menjadi manusia untuk mengungkapkan tentang keberadaan Allah kepada kita. Tidak ada Allah di dunia ini yang sanggup melakukan hal ini, yang menyatakan dirinya dalam wujud manusia. Hanya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu baru membuktikan dia berkuasa dan menunjukkan bahwa dia ada. Selanjutnya apa yang dia lakukan? Dia rabi dan dia tidak mengajarkan cara hidup baik. Bukan hanya itu. Dia bukan hanya seorang motivator. Bukan hanya seorang motivator. Bukan seorang yang mengajarkan cara hidup baik. Bukan hanya sekedar sampai di situ. Alkitab berkata, dia datang memberikan hidup. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang apa? Memberi hidup. Jadi Yesus memberi hidup. Saat saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara terima Tuhan Yesus, saudara menerima hidup baru. Betul? Hidup baru yang dilahirkan dari Allah. Karena kita dilahirkan dari Allah dan kita menerima hidup yang dari Allah di dalam kita. Saudara pernah ikuti apa yang saya sampaikan waktu lalu? Dia memberikan rohnya ke dalam kita. Dan roh itu membaharui, menghidupkan, menguasai jiwa kita. Kemudian dalam perkataan dan tindakan itu diungkapkan. Jadi Yesus itu lakukan itu. Dia memberikan kita hidup yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita adalah ciptaan baru. Punya hidup yang baru. Saudara harus bedakan ini. Saudara harus lihat dari sudut pandang kebenaran yang Yesus sedang ungkapkan. Dia mengungkapkan Allah. Dia juga mengungkapkan bahwa saya datang untuk memberikan kehidupan. Kehidupan dari mana? Kehidupan dari sorga. Saudara dilahirkan dari Allah. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-45. Kalau saudara baca mulai dari ayat 1. Nikodemus itu datang begini saudara. Guru, kami tahu engkau datang dari Allah. Karena tidak mungkin manusia yang dapat melakukannya kalau dia tidak datang dari atas. Yesus jawab apa? Jika orang itu tidak dilahirkan kembali, dia tidak mungkin melihat kerajaan Allah. Nikodemus bilang gini, wah bagaimana mungkin? Saya sudah tua ini, sudah bangkotan ini, rambut putih gini. Dia bilang, dilahirkan kembali. Apakah saya harus masuk lagi ke dalam kandungan ibu saya lalu lahir lagi? Tuhan Yesus bilang, bukan. Ini dilahirkan secara rohani. Saudara tahu Nikodemus ini bukan orang bodoh. Dalam pasal yang sama, kalau tidak salah ayat 10, Tuhan Yesus bilang dia, engkau guru bangsa tidak mengerti ini. Guru Israel itu guru bangsa. Guru bangsa artinya seorang tokoh yang memiliki ilmu yang mempengaruhi bangsa itu dengan filosofinya, dengan ilmunya. Guru bangsa. Engkau tidak mengerti ini. Dia adalah seorang pejabat penasihat strategi militer di Pompei ketika Roma berkuasa. Ini Nikodemus. Ini bukan orang bodoh, tapi dia nggak ngerti.
Dia bilang kamu harus dilahirkan dari Allah, dilahirkan di dalam kerajaan Allah, baru kamu melihat hidup itu. Jadi kita harus dilahirkan dari Allah. Nah, ini kehidupan baru. Kemudian ada di 1 Petrus pasal 1 ayat 23, dilahirkan dari benih Allah, firman Allah. Saya menunjukkan kepada saudara identitas yang baru sebagai manusia baru ini, supaya saudara tahu bagaimana membangun nilai kehidupan saudara. Standarnya saudara di mana? Ini identitas kita. Yohanes pasal 1 ayat 12. Setiap orang yang percaya kepadanya diberikan kuasa. Kata kuasa eksosia. Untuk menjadi anak-anak Allah. Maka di dalam Alkitab saudara akan temukan. Ayatnya banyak gini. Kamu manusia Allah. Kamu anak Allah. Kamu manusia Allah. Kamu anak Allah. Lihat samping kiri kanan. Bilang kamu manusia Allah. Kamu anak Allah. Itu bisa bayangkan itu. Saya lakukan itu tiap pagi. Saya harus yakinkan diri saya. Saya sudah lahir dari Bapa. Saya anak Allah, saya lahir dari sorga. Saya datang dari sorga di bumi. Saya punya kehidupan yang baru. Itu sebabnya tidak boleh ada pikiran yang salah dalam pikiran saya. Ada orang bilang tidak mungkin hidup kita tidak berbuat dosa. Saya mau kasih tahu, yang nilai saudara berdosa bukan manusia, Tuhan. Dan dengarkan, ukuran berdosa atau tidak saudara, ketika Tuhan lihat hatimu. Nah, cara saudara untuk keluar dari hati yang berdosa, itu adalah memenuhi hatimu dengan firman. Karena tidak bisa orang lepas dari pikiran dosa kalau tidak ada kuasa firman yang mengusir pikiran-pikiran dosa itu keluar dari dalam. Jadi itu yang saya dapatkan. Mulailah saya mulai membangun hidup. Saya sekarang tahu, oh saya ini anak Allah. Saya datang dari sorga. Itulah yang Yesus lakukan. Dia ingin mengungkapkan kepada kita saat kita percaya. Kita menerima hidup baru. Dan dia mengajarkan yang benar. Saudara tahu ada ayat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Dia bilang gini. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. I am the way, the truth, and the life. Saudara, dalam bahasa aslinya itu kebenaran, itu jalan hodos itu bahasa aslinya kalau tidak salah. Itu menunjukkan cara hidup. Jalan itu bukan hanya sekedar jalan yang kita lalui, itu tentang cara hidup yang kita jalani. Kemudian kebenaran, truth, dari bahasa Yunaninya aletheia. Itu artinya awal yang benar, sumber yang benar. Atau kebenaran yang sejati. Ada misalnya aletinos, itu di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Engkau adalah satu-satunya Allah yang benar. Itu kebenaran sejati. Tidak ada kebenaran yang lain yang Allah ingin ungkapkan kepada saya dan saudara. Tidak ada kebenaran yang bersumber dari pribadi yang lain selain dari pribadi Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang datang dalam wujud manusia untuk mengungkapkan kebenaran itu kepada saya dan saudara. Jadi kebenaran kita mutlak, murni, tidak ternilai, karena itu adalah kebenaran sejati, hakikat dari suatu kebenaran, aletheia. Kebenaran sejati. Jadi saat saudara lihat Alkitab, saudara lihat Yesus, saudara sedang melihat inilah kebenaranku. Jadi saya mau kasih tahu saudara, ketika Yesus datang ke dunia ini, dan ketika saya dan saudara percaya kepada Dia, kita menjadi anak, kita punya hidup yang baru. Dengarkan, hidup yang baru itu artinya saudara memiliki kebenaran Kristus. Tidak ada usaha lain untuk menambahkan kebenaran ini. Begitu saudara menghadap Bapa di surga, dia bilang, wah ini anakku seperti Yesus. Dia langsung lihat saudara seperti Yesus. Saudara memiliki kekudusan Yesus. Saudara memiliki kesucian Yesus. Dan seluruh keberadaan Yesus itu ada dalam diri saudara. Maka Yesus bilang, aku di dalam kamu, kamu ada di dalam aku, dan aku ada di dalam, dan kita adalah satu. Haleluya.
Lihat, itu kebenaran, sumber kebenaran. Nah, di ayat ini yang saudara baca, di dalam Roma pasal 14 ayat 17, itu kebenarannya adalah dari kata Yunaninya dikaiosune, bahasa Inggrisnya righteousness. Apa beda aletheia yang diterjemahkan dengan truth, kemudian dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Yunaninya dikaiosune yang diterjemahkan righteousness. Kalau aletheia itu sumber, sedangkan dikaiosune, kebenaran yang dimaksud di surat Roma ini, itu adalah keadilan, kehidupan yang sesuai dengan kehendak Bapa. Kebenaran, keadilan, dan moral yang sesuai dengan kehendak Bapa. Jadi, Yesus tidak hanya berikan saudara hidup, tapi juga dia mengajarkan tentang cara hidup sorga yang saudara jalani di bumi. Itu adalah cara hidup Allah yang saudara jalani. Itu adalah cara hidup warga kerajaan Allah, warga anak-anak Allah, penghuni-penghuni sorga di bumi. Saudara punya standar dan cara hidup seperti itu, tinggi sekali. Makanya saudara juga disebut orang-orang mulia. Ini yang saya bilang. Itu sebabnya saya tidak hanya mengajarkan ke pejabat, kamu harus taat, kamu harus setia. Tidak salah itu. Tapi saya harus mengungkapkan kepada saudara identitas saudara dan standar kehidupan yang saudara harus bangun. Dan untuk memenuhi ini ada nilai yang saudara harus kerjakan, yang saudara bangun. Saya waktu disampaikan ini membangun nilai-nilai dalam hati. Wah, Tuhan kasih tahu saya nilai apa yang saya harus bangun. Saudara tahu, karena tiap hari saya baca Alkitab, saya bisa berdiri khotbah berjam-jam tanpa buka Alkitab dan saya bisa tunjukkan ribuan ayat kepada saudara. Tapi saya hanya ingin satu ayat sekalipun. Begitu dengar itu, pikiran saudara terbuka. Dan itu yang saya alami. Jadi saya selalu bilang, Tuhan tunjukkan satu ayat aja. Di mana itu supaya pikiran saya terbuka. Membangun nilai-nilai. Saudara tahu kehidupan iman saudara dijalani dengan tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Membangun nilai kehidupan saudara. Kenapa perlu nilai? Karena itu yang membedakan saudara dengan orang dunia. Kenapa perlu nilai? Itu adalah identitas saudara. Kenapa perlu nilai? Supaya saudara ada tata tertib dalam menjalani hidup. Kenapa perlu nilai? Supaya itu dapat mempengaruhi dan dapat menguasai orang lain. Oh, ternyata hidupnya lebih unggul dari kita. Kenapa orang ingin jadi kaya? Karena mereka lihat orang kaya itu makan di restoran yang mahal, naik mobil yang itu orang kaya. Tapi kan karena mereka nggak tahu, orang kaya juga punya banyak masalah. Kita tidak hanya kaya, kita diberikan kehidupan damai, sejahtera, sukacita, kebenaran dari sorga. Itu kehidupan sorga. Satu waktu di dalam Injil Matius pasal yang ke-16, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut kamu siapakah aku ini? Yang jawab Mesias siapa? Petrus yang jawab. Saya suka tanya teman-teman, itu yang jawab Mesias siapa? Langsung bingung. Saya dengar tadi waktu saya bicara di sini langsung bilang Petrus. Berarti sudah banyak yang tahu. Puji Tuhan, banyak belajar di sini. Itu banyak pendeta bahkan nggak ngerti. Yesus bilang begini. Petrus bilang engkau adalah Mesias. Artinya Petrus memiliki pengenalan yang lebih tentang Yesus daripada orang lain. Nah, saudara tahu apa dampak dari pengenalan itu? Dia bilang begini, berbahagialah engkau Petrus. Karena bukan manusia yang menyatakannya, tetapi Bapakku yang ada di sorga. Bapa di sorga.
Tuhan Yesus bilang begitu. Nah, kata berbahagia itu saudara tahu dari mana? Dari kata Yunani makarios. Sudah pernah dengar kata itu? Makarios itu artinya kebahagiaan yang ada di sorga yang dimiliki oleh para dewa. Jadi sebenarnya kalau saudara mau hidup, saudara ingin mengalami kebahagiaan dan memenuhi standar kebenaran Allah, dan nilai-nilai itu saudara jalani semuanya, itu kuncinya satu, mengenal Yesus. Karena Yesus mengungkapkan Allah, Yesus mengungkapkan tentang gambar dan rupa Allah yang Allah rancangkan untuk kita. Yesus memberikan kehidupan dan Yesus mengajarkan standar kehidupan sorga di bumi. Jadi saat saudara lihat Yesus, saudara sedang lihat hidup saudara. Izinkan saya minum, karena saya akan masuk pada 7 poin. Itu. Mari kita lihat dulu di dalam 2 Petrus 1. Sudah perhatikan ayat 4, 5. Saya akan sampaikan dengan cepat. Ini tentang membangun nilai kerajaan Allah. Oke. Mulai dari ayat yang ketiga, bisa? Karena fokus kita nanti ada pada ayat 5. 2 Petrus 1 ayat 3, 4, 5. Karena kuasa ilahinya, saudara lihat, artinya begini, karena kuasa Tuhan telah menganugerahkan, telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Jadi Tuhan kasih segala sesuatu, Dia memfasilitasi segala hal untuk kita hidup saleh. Nanti saya jelaskan satu-satu. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Terus ayat 4, dengan jalan itu Ia menganugerahkan kepada kita. Kata menganugerahkan itu sama juga artinya memberi kepada kita janji-janji yang sangat berharga, sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam itu yang saya maksud tadi. Kodrat ilahi, kita disebut anak Allah, warga kerajaan sorga, umat pilihan Allah, bangsa yang kudus. Itu kodrat ilahi saudara. Kita bukan anak-anak dunia, kita membawa kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Ayat 5. Justru dia bilang, maka kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan, apalagi? Kepada pengetahuan, apalagi? Pada penguasa diri, apalagi? Kepada ketekunan, apalagi? Kesalehan, kepada kesalehan, apalagi? Kasih akan? Kepada kasih akan saudara, apalagi? Kasih kepada semua orang. Nah, saudara tahu, disinilah yang jarang diperhatikan. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi ada hal yang kita tambahkan dalam hidup kita. Itulah yang dimaksud membangun nilai. Menambahkan supaya kita semakin punya nilai yang tinggi. Apa itu? Pertama adalah kebajikan. Saya cari artinya ini. Be kindness dalam bahasa Inggrisnya. Sebenarnya dalam bahasa Yunani arete. Salah satu artinya adalah moral excellent atau keunggulan dalam moral. Nggak bisa bayangkan? Bagi orang dunia melihat wanita yang lain, wanita cantik ini untuk pria-pria ya, wanita lain atau wanita cantik langsung berpikir dan merenungkan dan mengingininya. Tapi bagi kita beda. Kita tidak boleh mengingininya. Nggak boleh ada di pikiran keinginan itu untuk menginginkan itu. Lihat begitu dalam kebenaran itu ditanam di hati kita. Supaya kita dapat mengendalikan pikiran kita. Nah, pengetahuan ini terus tambahkan.
Kalau saudara gali lebih dalam, saudara akan temukan banyak hal. Allah Bapa ingin ini. Dalam Injil Matius, dia bilang hendaklah, mari kita lihat ayat itu. Coba saudara perhatikan. Di dalam ayatnya yang dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48, dia bilang begini. Hendaklah, haruslah kamu sempurna sama seperti. Jadi saya mau kasih tahu saudara, saudara menjalani hidup ini di dunia ini, saudara punya polanya, punya standarnya. Itu yang menentukan nilai. Kalau saudara melihat sama seperti Bapamu sempurna, excellent, wow. Salah satu adalah pikiran tadi. Belum lagi omongan. Kalau saudara punya hati yang baik, hati yang bersih dengan firman, omongan saudara pasti benar. Nggak akan sembarang keluar kata monyet itu orang, atau bego itu orang. Saudara bisa tanya istri saya, anak-anak saya. Kalau saya marah, saya tidak pernah ngomong bangsa. Dengar baik-baik, Musa ditolak karena omongannya. Bukan karena hanya dia marah, Musa itu udah sering marah. Tapi karena dia ngomong udah keterlaluan kepada umat Tuhan. Akhirnya dia tidak menghormati kekudusan Tuhan. Kita di rumah itu dalam hari-hari kita, itu kita harus ngomong. Ini tanda moral yang baik dari perkataan kita, kedengarannya dari sana lebih dulu orang akan nilai. Ketika saudara diperlakukan tidak baik, ketika saudara diperlakukan tidak benar, tidak adil, saudara mulai bersyukur dan terima kasih Tuhan. Dan karena ada firman Tuhan, Allah bekerja dalam segala hal, tujuannya untuk kebaikan kita. Wow, sudah mulai bilang terima kasih Tuhan. Ada keuntungan di balik ini. Iblis ingin merusak, iblis ingin menghancurkan, iblis ingin mencuri nilai saudara. Tapi justru di situ Tuhan ingin membuktikan saudara bernilai di hadapan Dia, dan dunia akan belajar dari hidup saudara. Ini yang membedakan harusnya. Nah, ini standar dan nilainya akan terbangun dari sini. Kebajikan. Katakan kebajikan. Kedua, biar cepat. Pengetahuan. Alkitab berkata begini, umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan, tidak mau diajar. Saya mau kasih tahu, hari ini banyak anak Tuhan, orang percaya, tidak suka baca Alkitab. Nah, dan sementara dari sini sumber kita mencari kebutuhan untuk membangun jiwa kita. Konsep berpikir kita yang benar, yang selaras dengan Tuhan dari sini. Kita akan mengerti apa yang Yesus ajarkan kalau saudara baca Alkitab. Nah, pengetahuan di sini dari kata gnosis, knowledge. Tapi nggak cuma sampai di situ. Artinya secara lebih mendalam, wisdom. Pikiran yang dari Allah. Kalau tadi moral Bapa, moral Yesus Kristus, sekarang pikiran Allah yang diungkapkan kepada saudara. Satu tingkatan pemikiran yang tidak dimiliki oleh dunia ini, yang dimiliki oleh orang percaya. Itu sebabnya dibilang kamu adalah terang dunia. Dunia ini dilingkupi oleh kegelapan. Kenapa kita jadi terang? Karena kita adalah orang-orang yang dipilih untuk menjawab masalah dunia ini. Engkau adalah problem solver yang memberi jawaban bagi masalah dunia. Dan sumber pengetahuan, sumber hikmat untuk menyelesaikan masalah itu dari mana? Dari surga. Baca 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-10. Saudara baca lagi. Saya suka dengar pengajaran itu berulang-ulang. 1 Korintus 2 ayat yang 10. Saudara perhatikan ayat 11, 12, saudara lanjut ke bawah nanti. Tapi perhatikan. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Sebab apa? Roh menyelidiki segala sesuatu. Itu roh yang tahu apa yang ada dalam diri Allah. Saudara lihat ayat yang ke-12. Ayat yang ke-11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain daripada roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain daripada roh Allah. Saudara perhatikan ayat 12.
Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh berasal dari Allah. Supaya kita tahu. Saya mau kasih tahu. Rahasia-rahasia kehidupan kita ada di dalam Allah. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Mazmur 139 dia bilang, sebelum kamu hidup sudah tertulis dalam kitabku ada tentang hari-hari yang kau lalui. Masa depan itu sungguh ada. Nah sekarang kita cari pengetahuannya. Dari mana? Dari firman, dan minta Roh Kudus tunjukkan kebenaran itu. Singkapkan saudara punya hikmat. Dan kalau saudara hidup dalam tingkatan hikmat ini, pikiran Tuhan yang diberikan kepada saudara, saya mau kasih tahu saudara, dunia akan berubah dengan apa yang saudara miliki. Siapa yang saudara bisa buktikan dalam Alkitab? Yusuf, hikmat Tuhan ada pada dia. Daniel, hikmat Tuhan ada pada dia. Raja bilang apa? Kita mau cari manusia di mana lagi yang pintarnya kayak dia ini? Dia ini dipenuhi oleh roh para dewa. Daniel juga begitu. Yusuf waktu Firaun bilang begitu, kita mau cari. Saudara bisa bayangkan semua orang pintar dalam wilayah kerajaan Mesir dikumpul. Tapi nggak ada yang bisa pecahin masalahnya. Ini hanya soal mimpi, saudara. Tapi bukan hal yang sederhana sebenarnya. Kalau saudara baca kisah Daniel memecahkan mimpi sang raja, ceritanya begini. Raja bilang begini, tolong ceritakan mimpi saya dan artinya apa. Nah lu yang mimpi, gua yang ceritain mimpinya apa. Coba, ini kan aduh saudara tantangan. Dan kalau nggak bisa jawab, itu orang di zaman Daniel semua harus dibunuh. Orang pintar. Kalau semua orang pintar dibunuh, sisanya orang bego semua. Saudara bisa bayangkan, raja mimpi, dia bilang tolong ceritakan mimpi gua nih. Lalu lu jelasin, apa artinya jelasin. Bingung semua gak bisa jawab. Nah saya kasih tahu, tetapi Allah yang di sorga, Allah adalah roh. Yang adalah roh tinggal dalam diri kita. Dia akan mengungkapkan rahasia-rahasia itu kepada kita. Itu sebabnya jangan pernah berhenti baca Alkitab, berdoa, minta Tuhan. Ini yang saudara harus bangun tiap hari, hidup dengan hikmat. Karena nilainya sungguh sangat tinggi. Dan kehendak Bapa itu seperti itu. Hidup dalam kebenaran yang dikatakan di kayu sunai itu seperti itu. Wow. Saudara orang biasa. Saudara bukan orang biasa. Punya moral yang excellent. Punya knowledge, wisdom from the heaven. Dari dalam diri Allah, dari sorga diberikan kepada saudara. Saya suka bilang gini, saya ingin supaya jemaat tahu ini. Saya bukan tipe orang yang sabar, saudara. Sedikit kesaksian. Tidak menggali kuburan, saudara. Memang manusia lama sudah dikubur. Tapi saya pikir mungkin ada gunanya walaupun sedikit. Waktu saya ribut dengan istri saya. Anak saya Angel masih kecil. Itu saya kurung di rumah, saya mau bakar dengan rumah. Nggak bisa bayangkan orang jenis itu dan banyak kejahatan saya buat. Terhadap istri dan anak aja modelnya kayak begitu, bagaimana dengan orang lain? Dan akhirnya setelah saya tahu ini, orang pertama yang saya harus mengerti adalah istri saya. Kalau saudara bermasalah dalam hidup, dengan istrimu, saudara sedang menjalani neraka dalam rumahmu. Masalah utama itu dalam keluarga adalah masalah hubungan suami istri. Itu sebabnya perlu hikmat untuk jelasin. Saya kalau ngobrol sama istri saya harus ngomong pelan-pelan. Kami punya latar belakang hidup yang berbeda. Dari sanalah saya coba pahami itu, paham. Oh iya ya, kita begini. Jadi kalau saya konflik dengan dia bukan karena dia bodoh, saya yang bodoh. Bangun pengertian saudara, bangun hikmat saudara. Kedua, apa saudara? Tambahkan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Self control. Wow, mari kita lihat ayatnya. Di dalam
Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa dan merintangi kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Kurang pas, ini ayat lebih pas. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya. Saya kan Alkitab bilang, saudara dan saya itu juga seperti seorang atlet nih. Sebenarnya kita sudah menang, hanya mempertahankan kemenangan itu. Kan Yesus yang berikan kita kemenangan. Nah, kita juga harus bisa menguasai diri. Menguasai diri itu artinya saudara dapat mengatur diri saudara. Bukan hanya berkata, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Satu waktu saudara akan meledak marah. Menguasai diri itu artinya saudara dapat mengatur hidup saudara, dapat menata, mendisiplinkan diri saudara. Itu yang saya maksud tadi. Saya mendisiplinkan diri saya, setiap hari 1 bulan saya harus menyelesaikan berapa buku. Kemudian saya harus mencari sumber-sumber dari YouTube, dari seminar-seminar. Itu yang saya bawa saudara. Yang saya lakukan tiap hari. Duduk dari jam 7 pagi. Nah kemudian baru di atas jam 9 ada pelayanan, saya pergi pelayanan. Balik lagi, begitu lagi. Tidak ada waktu saya untuk tidur. Kecuali saya capek. Sampai malam terus. Bagi saya, semakin saya dapat mendisiplinkan dan mengatur, mengembangkan diri saya, semakin saya bernilai. Lihat, menguasai diri itu dapat mengatur diri. Saya suka bilang kepada anak-anak, yuk kalau nggak bisa rapiin tempat tidurmu, jangan berharap berpikir untuk mengubah dunia. Itu perkataan seorang jenderal Amerika itu. Kita harus bisa mendisiplinkan diri kita. Bangun pagi dan seterusnya untuk anak-anak muda. Jangan buang waktumu untuk nongkrong semata. Saya punya teman nongkrong. Dan teman nongkrong saya itu dari pelaut. Dan saudara bisa bayangkan kalau pelaut ceritanya. Ngeri betul. Dan saya memiliki batasan-batasan dalam komunikasi. Kalau perbincangannya sudah menjurus ke sana. Tentang pengalaman pelaut-pelaut. Saya mulai ada batas. Yang tahu tentang pelaut pasti ngerti. Saya mulai batasi sudah. Saya memperketat komunikasi, memperketat pikiran, memperketat tindakan. Dan saya mau katakan kepada saudara, hanya satu, segala sumber daya, segala energi yang saya miliki terarah kepada satu tujuan, supaya kerajaan sorga ditegakkan, supaya kerajaan Allah diungkapkan kepada dunia, supaya Allah dapat bekerja melalui diri saya dan orang-orang dapat mengenal Allah dari diri saya. Berikutnya, cepat saudara, dengan cepat. Setelah penguasaan diri apa? Preference. Dalam bahasa Yunaninya hypomone. Artinya orang yang punya ketahanan yang kuat. Nggak gampang menyerah. Endurance dalam terjemahan yang lain. Ngotot dan terus begitu konsisten, gak berubah. Nggak naik turun, naik turun. Hari Minggu ini ada di gereja, minggu lain tidak ada. Hari Minggu ini baca Alkitab, minggu lain tidak lagi. Hari ini rajin berdoa, minggu lain. Kita harus konsisten, karena ini kan hidup. Iya kan? Ini cara hidup saudara. Kalau saudara mau bangun cara hidup yang baru, saudara harus biasakan dari yang kecil-kecil. Saya bangun pagi, saya mandi. Terus istri tanya bilang, pagi amat mandinya. Oh, siapa tahu orang mau jemput ketemu presiden. Iya kan, hal-hal begitu tidak duga. Tapi saya suka memperkatakan yang begitu, yang positif gitu. Supaya tindakan-tindakan saya ini sebenarnya ada tujuannya. Untuk menolong kita melakukan sesuatu dengan konsisten adalah memperjelas tujuan kita itu apa. Nilai ini, hidup dalam kebenaran ini harus kita bangun. Dan berikutnya, saya tunjukkan ayatnya kebanyakan saudara. Apalagi setelah ketekunan, apalagi kesalehan atau hidup yang beribadah kepada Allah. Saya akan sedikit tekankan di sini. Saudara tahu, dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang kelima, bisa tampilkan? Tuhan belum menumbuhkan apapun di dunia. Kejadian 2 ayat 5. Tuhan belum menumbuhkan apapun di dunia ini. Di bumi.
Karena belum ada orang yang mengusahakannya. Nah, kata mengusahakan di situ dari bahasa Ibraninya abad. Bacanya aubad. Nah, salah satu artinya adalah ibadah. Menunjuk kepada cara hidup yang saleh. Loh, kok bisa berhubungan ya? Sudah berpikir kok apa hubungannya? Saya mau kasih tahu. Tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah mengelola setiap berkat yang Dia percayakan. Salah satu bentuk ibadah kita yang benar di hadapan Tuhan itu mengelola. Salah satu contoh adalah uang. Uang itu adalah masalah paling kecil. Dia bilang begini, barang siapa tidak setia dalam perkara kecil, ia tidak setia juga dalam perkara. Nah, saudara, kalau baca ayat di situ, itu Tuhan Yesus bicara tentang uang. Jika dalam hal uang saja kita tidak jujur dan tidak mau bertanggung jawab dalam pengelolaannya kepada Tuhan, itu artinya kita tidak akan benar dalam banyak uang. Dalam uang sedikit saja. Saya suka bilang begini, perpuluhan itu bukan dogma gereja. Kalau saudara belajar tentang perpuluhan sejarahnya, kenapa Melkisedek datang? Siapa itu Melkisedek? Melki adalah raja, Sedek adalah kebenaran. Dia memberkati Abraham setelah Abraham memenangkan peperangan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abraham untuk merespon menerima berkat? Memberi perpuluhan. Pada saat itu kata perpuluhan ini itu artinya menunjuk kepada seseorang yang menjadi penguasa raja atas hidupnya dan dia yang punya hak menerima itu. Jadi persepuluhan itu sebenarnya dalam sejarahnya itu adalah milik raja. Diterjemahkan dalam Alkitab di Maleakhi itu milik Tuhan. Kalau saudara tidak bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan, hal-hal kecil itu, bagaimana dalam hal besar Tuhan berikan? Itu bukan perpuluhan, bukan punya gembala, bukan. Saya selalu kasih tahu jemaat, perpuluhan bukan punya saya. Perpuluhan itu punya Tuhan. Saya juga dipercayakan untuk kelola. Maka saya juga harus benar. Tanya Bapak Gembala, dulu saya tidak benar dalam perpuluhan. Bisa tanya Bapak Gembala, ini ketua sinode saya. Dia bisa lihat laporannya. Saya mulai mendisiplinkan diri ketika saya tahu kebenarannya. Ibadah yang benar itu adalah bagaimana mengelola berkat dengan tanggung jawab. Ibadah yang benar itu adalah bagaimana memberikan, membantu orang-orang miskin, suka memberi. Itu ibadah yang benar. Tidak ada yang kurang. Dan saudara, itu yang disebut dengan kesalehan. Selain daripada saudara takut akan Tuhan, hidup selalu bilang, Tuhan, Engkau tahu hatiku, periksa hatiku, berperkara dengan hatiku. Lihat. Kalau anak-anak muda mungkin kurang paham itu kata perkara. Kalau terjemahkan dalam sekarang itu kata perkara kan kasus. Jadi berkasuslah Tuhan denganku. Bukan itu artinya. Artinya adalah Tuhan lihat hatiku, urus hatiku. Jangan sampai tidak ada yang benar di sana. Dan caranya adalah dengan firman. Terus bagian berikutnya. Apa selanjutnya saudara? Setelah kesalehan apa? Kasih akan persaudaraan. Kasih persaudaraan itu saudara, itu sesama saudara seiman. Itu dari kata Yunaninya adalah Philadelphia. Sudah pernah dengar? Saudara seiman. Saudara harus saling mengasihi. Dan itu lebih utama. Itu karena kita ini keluarga, warga kerajaan sorga. Kita orang asing. Tuhan Yesus berdoa begini kepada Bapa di surga. Jangan bawa mereka, jangan ambil mereka dari bumi. Tapi aku minta jaga mereka karena mereka bukan dari bumi. Sudah lihat perbedaannya begitu jauh. Jadi Yesus bukan mengajarkan tentang moral. Bukan hanya itu, dia bukan hanya memotivasi. Tapi dia menunjukkan cara hidup baru dan benar. Hidup yang dari sorga yang dia bawa. Bagaimana kita dapat mengasihi saudara seiman seperti Tuhan mengasihi. Dan yang terakhir, ini yang terakhir. Saudara lihat, kasih kepada semua
kasih kepada semua orang itu adalah kasih agape. Di situ ditulis kasih agape. Nah, saudara, sama seperti Allah mengasihi semua manusia, kita punya kasih yang sama harusnya kepada semua orang. Tidak hanya kasih kepada saudara seiman, kasih kepada semua orang. Saya mengundang pemain musik. Mari kita simpulkan. Jadi, membangun nilai-nilai kerajaan itu adalah membangun kehidupan yang berstandar sorga. Sebagai cara kita hidup dalam kebenaran. Dikaiosune. Righteousness. Orang yang betul-betul hidup sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Saudara, ketika Yesus datang, dia memperagakan ini. Dia bukan hanya datang sebagai subjek dari kebenaran. Sumber. Dia adalah kebenaran. Tapi dia menempatkan di depan objek kebenaran itu. Dan dia harus mengikuti itu. Sebabnya Alkitab berkata, dia sampai mati, dia hidup dalam kebenaran. Dia taat.